Khilaf itu perjalanan bisnis yang Oke. dilakukan oleh kaum Quraisy. Oh, oke. Dalam surat Al-Quraisy itu Oke, oke. li'ilafi Quraisy dan Oh, oke. seterusnya. Nah ini kan tak awali dengan fenomena bal-balan. Kenapa Oh, oke. sepak bola tahun ini itu pada bulan November, Desember. Padahal biasanya Piala Dunia itu selalu di bulan Mei, Juni, Juli. Oke. Itu selalu di situ. Tapi kan sekarang kenapa menjadi November? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu wabarakatuh. lagi dengan podcast Iman, yaitu BMT Insan Mandiri, bersama saya sebagai MC, bersama saya Andi Prasetyo. Kemudian ada tamu undangan yang terhormat Bapak Dr. Nur Salim yang saya hormati. Semoga Allah memanjangkan umurnya, semoga diberikan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Nah, berkenaan ini Pak Nur Salim, Ya. ini kan musimnya musim bola yang ada di Timur Tengah. Kalau menurut saya itu emang sebagai untuk sarana dakwah juga, Pak. Ya. Karena kita tahulah Qatar itu mayoritas penduduk Muslim. Kemudian mungkin salah satunya itu kan ada perputaran uang yang dalam artian itu bisnis dalam sepak bola. Misalnya ada hotel dan sebagainya. Ini gimana dalam pandangan Islam mengenai bisnis atau ilaf yang ada di Timur Tengah gitu, Pak? Jadi gini, menarik ya. Ini tapi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi begini, ini kan menarik. Sepak bola di Qatar itu dilaksanakan pada bulan November, Desember. Ini kan menarik. Padahal selama ini yang namanya Piala Dunia itu ya dilaksanakan kalau nggak bulan Mei ya Juni, Juni atau Juli. Seperti kemarin di Rusia itu Juni, Juli. Dulu pernah di Amerika itu ya Juni, Juli. Dulu ketika di Asia pernah di Jepang dan di Korea itu Mei, Juni. Artinya di pertengahan tahun. Ya, tetapi untuk tahun ini kenapa dilakukan di November, Desember? Ini menarik. Jadi fenomenanya karena kalau dilaksanakan di tengah tahun, artinya di bulan Mei, Juni, Juli, itu daerah Timur Tengah itu sangat panas. Jadi mereka lagi musim panas. Di musim panas itu suhu bisa sampai 50 derajat. Kan tidak mungkin sepak bola dengan suhu segitu. Orang Eropa ya langsung langsung gosong gitu. Di sana itu musim dingin ya, Pak? Kebanyakan. Ketika sekarang ini akhir bulan ini itu sudah mulai masuk musim dingin. Maka di Qatar itu hari ini taruhlah umumnya itu di sana cuma 27 derajat. Sementara di kita itu bisa sampai 30 ketika siang. Ini artinya apa? Ya dia sudah lebih sejuk sehingga mereka ketika melaksanakan sepak bola itu ya bisa fresh seperti halnya suhu normal. Nah, ternyata begini. Tradisi musim panas, musim dingin itu dalam Al-Quran diabadikan, yaitu dalam surat Al-Quraisy. Dan ini urusannya urusan bisnis. Nah, urusan bisnis. Apa itu? Dalam Al-Quran itu Al-Quraisy, surat Quraisy itu kan surat orang-orang Quraisy. Dikisahkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi karena kebiasaan orang-orang Quraisy, orang-orang Arab ya saat itu, karena yang namanya Arab zaman itu kan termasuk ya Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain itu orang Arab semua. Nah, orang-orang Quraisy itu ada tradisi untuk melakukan perjalanan bisnis, yaitu rihlatas syita'i was-shaif, di waktu musim panas dan dingin. Nah, di musim panas mereka itu pergi ke Syam, ke arah utara. Di musim dingin mereka pergi ke Yaman, ke arah selatan. Nah, untuk apa? Untuk bisnis. Kenapa bisnis? Karena di Mekah itu kan tak ada produk makanan. Di situ ketika
Ibrahim diutus oleh Allah, diminta untuk datang ke daerah Mekah, itu dikatakan oleh Al-Quran biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tak ada tanam-tanaman di dekat Baitul Haram, yaitu Ka'bah. Kenapa nggak ada tanaman? Karena nggak ada air. Jadi karena tidak ada air, tidak ada tanaman, sehingga tidak ada manusia di situ. Nah, barulah kemudian ketika Ibrahim datang bersama anaknya Ismail dan Siti Hajar sang istri, itu saat itu setelah Ismail dan Siti Hajar didatangkan ke situ, diantarkan ke situ, Ibrahim kemudian pergi meninggalkan. Saat itulah betapa seorang ibu, dia sendiri dengan bayinya, ketika bayi itu nangis sementara ASI sudah habis, terus nggak ada air, maka terus ini Hajar lari-lari ke sana kemari yang sekarang menjadi syariah Sa'i itu Sofa dan Marwah. Dan di injury time, di ujung terakhir ketika itu sudah pol usahanya, baru keluar air dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada air itulah kemudian datanglah manusia-manusia, ada suku Jurhum yang mereka itu berdiam di situ, yang nanti akan melahirkan suku-suku Arab. Itu sejarahnya begitu. Nah, jadi orang-orang Quraisy itu melakukan perjalanan bisnis zaman Nabi, itu untuk apa? Atau untuk mencari barang-barang komoditas yang dibutuhkan oleh orang Quraisy, oleh orang-orang yang hadir di Mekah. Nah, jadi orang yang hadir di Mekah itu kan banyak, karena tradisi haji itu jauh sebelum Rasulullah ada, itu sudah dilakukan. Nah, dan itu karena banyak orang, akhirnya kan perlu tempat tinggal, perlu makanan, perlu macam-macam lah yang di situ menjadilah menjadi komunitas. Dibutuhkan berbagai barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang banyak tadi. Maka para juragan, para saudagar Quraisy itu mereka mengimpor barang-barang komoditas yang dibutuhkan oleh orang-orang Quraisy dan sekitarnya itu dari Yaman dan dari Syam. Itulah awal mula tradisi ilaf atau tradisi bepergian perjalanan bisnis ke Syam dan ke Yaman. Lah, apa hubungannya dengan sepak bola? Iya, sepak bola hari ini sangat relevan. Relevansinya apa? Relevansinya tentang suhu tadi. Sehingga di suhu seperti ini, kalau zaman dulu mereka orang-orang Arab itu melakukan perjalanannya ke Yaman. Yaman itu ya ke selatan. Nah, kalau di musim panas itu mereka ke utara, ke Syam, itu yang lebih dingin. Dan Rasulullah itu menjadi menjadi fund manager lah, fund manager CEO sebuah perusahaan, kalau sebut saya katakan itu miliknya Khadijah kan. Khadijah itu kan seorang saudagar kaya raya yang salah satu bisnisnya itu yaitu impor barang-barang dari Syam dan dari Yaman. Nah, jadi begitu. Dan beliau Muhammad ini belum nabi, belum menjadi nabi, belum diutus menjadi seorang nabi, itu diupah oleh Khadijah itu dengan sekali perjalanan bisnis itu 4 ekor unta. 4 ekor unta. Saya pernah datang ke pasar hewan di Mekah sana, di daerah Arab sana, itu seekor unta itu yang gede, bukan gede banget, bukan istimewa, itu ya sekitar 50-an juta lah, 50 juta kalau dirupiahkan sekarang. Artinya apa? Berarti kalau dikasih 4 juta 4 ekor unta, berarti dibayar perjalanan bisnis ilafnya Rasulullah itu 200-an juta satu kali perjalanan. Jadi kulaan barang-barang dari Syam dengan ratusan bahkan ribuan ekor unta dan muatannya, karena zaman itu kan belum ada truk, belum ada transportasinya ya unta itu. Nah, unta itu bisa didesain untuk mengangkut barang-barang yang banyak, bahkan mungkin sama L300 sekarang itu mungkin sama yang muatannya itu. Nah, itu bisa ribuan. Itu kafilah, makanya terkenal kafilah. Kafilah itu rombongan unta yang mereka itu perjalanan bisnis dari Syam atau dari Yaman. Nah, jadi begitu. Kenapa ini bola dilakukan di musim di akhir tahun? Karena itu dilakukan di Qatar yang itu Timur Tengah, supaya apa? Supaya semua pemain itu nyaman. Ya, karena kalau tidak nyaman,
suhunya selalu panas. Nanti mereka ketika kalah, menyalahkan suhu. Terang aja yang menang orang Arab, yang menang Maroko. Kalian kan memang orang-orang gurun, kita kan orang-orang daerah dingin. Enggak, tapi suhunya sudah disesuaikan, yaitu yang normal, yaitu ketika mereka musim dingin, yaitu di normal ini suhu mereka suhu normal, sehingga sepak bolanya memang fair, bukan karena kalah menang, bukan karena suhu gitu. Ya, jadi begitu. Jadi ada tradisi bisnis yang itu luar biasa zaman itu dan juga dilakukan oleh para sahabat, yang hari ini tentu sudah tidak relevan. Kenapa nggak relevan? Ya nggak relevan, no. Karena kan sekarang impor barang apapun tidak menunggu musim panas atau musim dingin. Pokoknya dibutuhkan, ya impor gitu kan. Jadi barang habis impor dari manapun. Dari Indonesia, mungkin dari India. Kalau beras itu kan rata-rata dari Pakistan, India. Itu atau Thailand gitu. Ya. Gitu ya Pak. Kalau berarti sudah diajarkan dari dulu ya Pak, bisnis itu, cara bisnis yang gimana itu sudah diajarkan, maksudnya sudah ada tradisi Islam yang mengajarkan ilaf itu tadi ya Pak, sebenarnya bisnis itu. Jadi itu tradisi karena musim. Jadi kan gini, musim itu memunculkan budaya. Ya, jadi gini, katakanlah musim dingin, orang-orang yang ada di kutub itu memunculkan budaya apa? Ya budaya pakaian, akhirnya mereka pakai pakaian yang wool, yang tebal-tebal. Terus budaya olahraganya apa? Ya ski salju, ski es, meluncur, yang pokoknya itu terkait dengan alam. Lah begitu juga budaya bisnis itu juga muncul akibat terpengaruh oleh musim tadi. Maka di sini musim itu memunculkan bisnis juga. Karena kalau musim dingin, apa yang laris? Yang laris ya hal-hal yang hangat kan. Kalau kita kan ketika musim dingin ya jahe. Kalau di sana musim dingin ya apa, mungkin kopi Arabica dan lain sebagainya. Ketika musim panas, yang laris apa? Yang laris ya di sana ya yang seger-seger kan gitu. Maka orang termasuk teknologi itu yang laris ya pendingin dan pemanas. Ketika dingin mereka pemanasnya main, ketika panas pendinginnya main. Nah, itu jadi ilaf, tradisi ilaf yang itu sudah ada dalam Al-Qur'an, diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Quraisy, itu sekarang sudah tidak relevan. Karena apa? Karena musim sudah bisa disiasati. Para sahabat pun sudah melakukan kok. Ada saudagar yang namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu seorang kaya raya. Dia juga impor barang-barang. Suatu saat Abdurrahman bin Auf itu membawa perdagangannya dari Syam. Dia baru melakukan ilaf dari Syam, membawa dagangan. Nah, saking banyaknya kafilah tadi, itu debu itu membumbung tinggi sampai orang-orang Madinah itu geger. Ini ada apa ini? Ada apa ini? Oh, itu kata Anas bin Malik, itu kafilahnya Abdurrahman bin Auf yang baru saja pulang dari Syam membawa perbekalan berbagai macam dari Syam sana. Kemudian Aisyah yang mendengar itu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf nanti yadkhulu Abdurrahman bin Auful jannata khabwan. Abdurrahman bin Auf itu nanti akan masuk surga dengan berangkang. Gitu dia. Itu Aisyah bilang gitu. Terus Anas bin Malik yang mendengar sabda Nabi tadi dari Aisyah langsung lari ngetipret menemui Abdurrahman bin Auf. Hei Abdurrahman, kata Aisyah istri Nabi, engkau nanti akan masuk surga berangkang. Iya begitu. Iya, udah. Dia langsung lari menemui Aisyah. Apa benar? Saya nanti akan masuk surga berangkang. Iya, Rasulullah bilang begitu. Kalau begitu saya ingin masuk surga dengan berdiri. Udah, itu 700 ekor unta beserta barang dagangannya saya sedekahkan semua untuk masyarakat Madinah supaya saya bisa masuk surga dengan berdiri, dengan berjalan. Gitu ya. Ya, itu artinya apa? Ya artinya bagi orang yang beriman, ya sekelas Abdurrahman bin Auf yang dagangan sebanyak gitu, itu kalau dinilai berapa miliar. Itu miliaran udah. Itu bisa karena ingin masuk surga. Padahal dia sudah jelas masuk surga loh ya. Nah kita kan orang pati cedol. Itu aja dia karena pengen berdiri. Itu sampai seperti itu. Jadi
tradisi ilaf, nah itu luar biasa. Yang saat itu manusia mensiasati, masyarakat Quraisy, masyarakat Arab mensiasati bagaimana bisa bertahan hidup dalam kondisi Mekah yang sangat tandus, tidak ada komoditas, tidak ada tanaman gandum, nggak ada macam-macam. Tapi kan mereka harus makan. Dari mana? Ya impor. Impornya dari mana? Ya dari Yaman, ya dari Syam. Jadi begitulah tradisi ilaf atau perjalanan bisnis zaman Quraisy, zaman Nabi. Dan ketika teknologi sudah berkembang, tentu tradisi ini tidak ada lagi. Kenapa? Tadi saya katakan ekspor impor bisa dilakukan kapan saja, tidak tergantung musim. Jadi begitu. Apa kaitan bola? Kenapa November Desember? Karena memang ini kan juga kaitannya bisnis juga. Jadi bisnis luar biasa sehingga triliunan itu. Ya mungkin begitu karena karena memang sepak bola itu kan bukan hanya olahraga, tapi sekarang sudah menjadi komoditas bisnis. Ya, komoditas bisnis. Sehingga ya bagaimana itu dikemas supaya itu bisnisnya jalan, olahraganya jalan. Nah, musim disiasati. Jadi begitu. Ya mungkin demikian pelajaran dari fenomena bola di Qatar yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sedikit sejarah atau perjalanan ilaf dari dunia Islam. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Nur Salim memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi kita semuanya. Saya selaku MC, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.